Pernahkah Anda membayangkan bagaimana sebuah mesin dapat berpikir layaknya manusia? Halo, saya Yudi Pratama Putra, mahasiswa semester 6, jurusan Mekatronika dan Kecerdasan Buatan Universitas Pendidikan Indonesia. Pertanyaan ini telah menginspirasi minat saya pada machine learning, computer vision, dan generative AI. Untuk mengembangkan kompetensi, saya juga mengikuti berbagai pelatihan, seperti saya pernah menerima beasiswa dari ID Camp untuk jalur machine learning developer hingga ke tahapan menengah. Dan saya mengikuti Mastering AI Bootcamp dari Skill Academy. Nah, dari kedua pelatihan ini, saya mempelajari exploratory data analysis, visualisasi data, preprocessing data, feature engineering, algoritma machine learning, hingga deep learning, dan banyak hal lainnya. Nah, dari pengalaman-pengalaman ini juga membuat pribadi saya menjadi kolaboratif, suportif, solutif, adaptif, dan juga dapat berpikir kritis. Nah, dengan kemampuan-kemampuan ini, saya siap berkontribusi pada proyek-proyek AI yang lebih berdampak. Telkom Indonesia telah menunjukkan komitmen yang luar biasa untuk inovasi teknologi, terutama penerapan AI di berbagai produknya. Seperti Antares Easy, dengan analitik video berbasis AI untuk meningkatkan keamanan dan efisiensi operasional. Lalu ada juga virtual assistant Ted dan Veronica yang didukung teknologi generatif AI. Produk-produk tersebut telah menjadi bukti nyata bahwa AI dapat menghadirkan solusi inovatif untuk berbagai kebutuhan. Berdasarkan produk tersebut juga, saya ingin mengikuti program Register Internship untuk posisi ML atau AI Engineer. Saya ingin mendapatkan pengalaman proyek inovatif di Telkom Indonesia yang telah berdampak di berbagai sektor. Dengan latar belakang pelatihan dan proyek-proyek yang telah saya selesaikan, saya berkomitmen untuk memberikan kontribusi terbaik dalam mendukung transformasi digital Telkom serta memajukan teknologi di Indonesia. Saat ini, di masa libur semester, saya memanfaatkan waktu untuk mempelajari generative AI dan large language models. Saya belajar dari berbagai sumber seperti YouTube dan program Coursera gratis. Selain itu, saya juga mendaftar pada program Elevate with Decoding yang didukung oleh Microsoft. Program ini mempelajari konsep dasar AI hingga ke tingkat mahir menggunakan Microsoft Azure, terutama eksplorasi mendalam pada machine learning, pengelolaan data, serta desain dan implementasi solusi AI berbasis deep learning. Pada program Elevate ini, saya bertujuan untuk mendapatkan sertifikasi global dari Microsoft, yaitu sertifikasi Azure AI Engineer, yang mana sertifikasi ini akan meningkatkan kompetensi saya di bidang AI. Program ini tidak akan mengganggu aktivitas saya nantinya, karena program ini dapat dikerjakan secara fleksibel kapanpun dan dimanapun. Proyek yang menurut saya menarik itu ada dua sebetulnya. Yang pertama adalah Postura, yaitu sistem pendeteksi postur tubuh berbasis web dan menggunakan kamera. Yang mana di sini saya sebagai AI Engineer yang merancang model hingga melakukan deployment. Pengerjaan dilakukan selama 2 bulan dengan beberapa tahapan sebagai berikut. Langkah pertama adalah pengambilan video untuk beberapa postur tubuh. Selanjutnya, data-data video tersebut dimasukkan ke dalam RoboFlow untuk dilakukan augmentasi. Nah, data yang dokumentasi ini akan diekstraksi koordinat-koordinatnya menggunakan OpenCV dan MediaPipe. Data yang diekstraksi ini akan dikonversi menjadi pandas data frame. Selanjutnya, train test split digunakan untuk memisahkan antara data latih dan data uji. Standarisasi juga dilakukan untuk menghindari ketimpangan dengan data yang terlalu besar atau data yang terlalu kecil. Setelah itu, data dilatih dengan menggunakan beberapa model untuk membandingkan mana model yang paling baik. Setelah itu, model diuji menggunakan beberapa metrik seperti akurasi, presisi, recall, dan F1 score. Key-fold cross-validation juga digunakan untuk menghindari overfitting. Selanjutnya, jika dirasa model sudah baik, maka dilakukan finalisasi di mana model akan dilatih menggunakan seluruh data. Setelah itu, model diimport dalam bentuk joblib. Pada tahap terakhir, saya membuat program Flash dengan WebSocket untuk melakukan streaming secara real-time, melakukan inferensi postur, serta menghitung rata-rata postur selama proses streaming berlangsung.
Kendala pada proyek ini adalah dataset yang tersedia di internet tidak begitu banyak, sehingga kami harus melakukan pengambilan video untuk beberapa postur duduk. Selain itu, sumber daya komputasi yang terbatas juga menjadi kendala, sehingga model deep learning tidak bisa digunakan. Solusinya adalah saya mengekstraksi fitur menggunakan MediaPipe dan OpenCV, sehingga model machine learning yang sederhana bisa digunakan. Proyek ini menghasilkan model yang memuaskan dengan performa evaluasi yang baik. Dosen juga memberikan apresiasi terhadap solusi yang kami kembangkan, serta nilai yang kami dapatkan juga sangat memuaskan. Namun, saya merasa proyek ini masih bisa dikembangkan, terutama dengan pendekatan deep learning di masa mendatang. Meskipun demikian, pengalaman ini memperkuat keahlian saya dalam mengatasi keterbatasan dan memberikan solusi yang berdampak. Proyek menarik kedua adalah KDA, yaitu aplikasi web untuk pengecekan risiko kardiovaskular dan konsultasi melalui chatbot generatif. Sebagai AI engineer, saya membuat model menggunakan Flyme-T5 yang di-fine-tune dengan data dari Hugging Face. Prosesnya meliputi fine-tuning, filter data dengan kata kunci, augmentasi, evaluasi manual, dan pengembangan layanan inferensi menggunakan Flash. Kendala komputasi diatasi dengan menggunakan Kaggle Notebook dan model yang lebih kecil. Untuk melihat proyek lainnya dengan lengkap, dapat dilihat di laman pribadi saya yang ada di deskripsi. Berikut adalah kemampuan saya dalam menggunakan tools, library, dan bahasa pemrograman dalam rentang 1-10. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang telah diberikan. Saya siap berkontribusi aktif dan memberikan yang terbaik saat diberi kesempatan untuk bergabung dalam program ini.